Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li azwajihi wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlimpahkan segala nikmat, segala karunia, sehingga kita senantiasa bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan satu pokok bahasan yang saya beri judul, yaitu Dukhan, agenda politik khilafah dan panitia hari kiamat. Marak sekali kita mendengar atau kita membaca berbagai macam media online tentang huru-hara di hari kiamat, di antaranya yang saat ini sedang booming, ya, sedang banyak dibicarakan oleh orang, oleh umat Islam di berbagai tempat, yaitu tentang peristiwa hari kiamat tanggal 15 Ramadan. Ada kalangan yang menyatakan bahwasanya 15 Ramadan akan terjadinya huru-hara atau berbagai macam versi, entah itu huru-hara karena hari kiamat, ada yang menafsirkan huru-hara karena jatuhnya meteor atau asteroid, yaitu benda luar angkasa yang akan menabrak bumi, dan sebagainya. Intinya, kelompok ini meyakini bahwasanya akan terjadi kebinasaan atau huru-hara atau kerusakan pada tanggal 15 Ramadan jika itu bertepatan pada hari Jumat. Mereka mengaitkan dengan sebuah hadis yang ternyata para ulama menafsirkan atau menyatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu, hadis yang tidak bisa menjadi landasan hukum. Disebut sebagai hadis maudhu itu berarti sebenarnya bukan hadis, namun disandarkan kepada Nabi atau kepada Rasulullah. Kemudian dalam Al-Quran juga benar bahwasanya dijelaskan tentang akan terjadinya dukhan atau munculnya asap ketika menjelang hari kiamat atau sebagai tanda-tanda hari kiamat, yaitu dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nas. Hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah yawma ta'tis sama, fartaqib yawma ta'tis sama, maka tunggulah, ya, akan datang dari langit bidukhanin mubin, yaitu kabut asap yang nyata atau yang tampak, yang jelas. Yaghshan nas, yang akan meliputi manusia atau menutupi manusia. Hadza 'adzabun alim, itu sebagai sebuah siksa yang pedih atau siksa yang menyakitkan. Ternyata dari ayat Al-Quran atau dari riwayat hadis ini, ada kelompok-kelompok yang sengaja membuat sebuah fitnah atau sebuah penafsiran yang salah, sebuah agenda besar yang saya sebut sebagai kelompok agenda politik kaum khilafah. Dan memang jelas ternyata yang beredar di media sosial, termasuk yang booming di YouTube, adalah kelompok-kelompok yang meyakini 15 Ramadan hari Jumat akan terjadinya musibah besar atau huru-hara, atau bahkan hari kiamat, adalah memang kelompok
kaum khilafah. Di antaranya yang saya baca atau yang saya lihat yaitu tokoh yang bernama yaitu Rahmat Baikuni dan uh, Zulkifli Muhammad Ali. Tokoh inilah yang paling gencar menafsirkan tentang hari kiamat 15 Ramadan yang kemudian dibesarkan oleh media atau media yang mendukung opini mereka. Jelas mereka hanya kelompok kecil sebenarnya, hanya dua tokoh saja, namun kemudian menjadi gempar se-Indonesia karena memang dua tokoh ini didukung atau memiliki kekuatan besar yang didukung oleh media online atau YouTube. Maka ternyata walaupun ternyata menggambarkan yang jelas apa yang mereka sampaikan tidaklah tepat dan memang nyatanya tidak terbukti bahwasanya hari kiamat atau huru-hara terjadi 15 Ramadan di hari Jumat. Nah, ini pendapat saya, ini sebuah agenda besar kelompok khilafah untuk membuat kepanikan masyarakat sehingga mereka tertarik tentang penafsiran kelompok khilafah agar tertarik atau mereka masuk dalam perangkap politik khilafah. Kita tahu bahwasanya dalam banyak hadis bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah ala Imam Mahdi nanti akan datang. Imam Mahdi akan turun, akan memimpin dunia dengan disertai dengan tanda-tanda yang lain atau tanda-tanda kiamat yang akan datang. Di antaranya turunnya Imam Mahdi. Kemudian kelompok khilafah mengaitkan bahwasanya agenda mereka atau politik khilafah Islamiyah atau politik Hizbut Tahrir mereka agar dianggap sebagai bagian dari khilafah Imam Mahdi atau khilafah yang dijanjikan dalam banyak hadis. Nah, dengan demikian ketika masyarakat panik, masyarakat takut, akhirnya masyarakat tertarik kepada agenda kaum khilafah sehingga mereka ikut turut mendakwahkan atau menyebarluaskan agenda khilafah. Nah, ini sebagai sebuah fitnah atau propaganda yang jitu untuk menipu kaum awam atau kaum yang tidak tahu tentang agenda politik Hizbut Tahrir. Dan walhasil akhirnya kedua tokoh ini yaitu Rahmat Baikuni dan Zulkifli Muhammad Ali mereka saya anggap sebagai tokoh panitia hari kiamat. Ya, memang sesuatu yang saya anggap lucu. Ya, mereka mengapa dianggap sebagai panitia hari kiamat? Karena mereka seolah-olah yang ahli dalam setiap postingan mereka. Apa yang mereka bicarakan seolah mereka yang paling ahli tentang hal yang gaib, tentang huru-hara akhir zaman. Sehingga karena kebodohan masyarakatnya akhirnya masyarakat percaya begitu saja dengan apa yang mereka katakan. Namanya masyarakat awam, tentunya mereka tidak punya data-data yang cukup dalam memahami ajaran agama. Bagi kelompok atau masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang paham tentang agama, termasuk warga Nahdliyin, tentu ini sesuatu yang sangat menggelikan karena tipu-tipu mereka untuk menipu kaum awam dengan misi agar mereka tertarik dengan agenda khilafah, agar mereka tertarik sebagai bagian dari kelompok pejuang Imam Mahdi atau khilafah minhajin nubuwah. Ternyata apa yang mereka kumandangkan adalah sesuatu yang batil. Mereka terlalu cepat untuk mendahului takdir Allah. Nah, dengan demikian maka kita semuanya sebagai masyarakat hendaknya agar waspada, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tertipu oleh kelompok-kelompok yang saya sebut tadi sebagai kelompok politik khilafah yang mereka akhirnya mengaku sebagai panitia hari kiamat. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.